Menantu Super Sang Dewi. Bab 246 Menyembah Agama. Bahkan saat ini, Lin Yang masih keras kepala. Orang-orang di sekitar mencibir. Luo Qian tidak tahu bagaimana membantu Lin Yang. Tetapi Lin Yang tidak pernah menyangka akan mengandalkan Luo Qian dari awal sampai akhir. Kisu, kau juga mendengarnya, kan? Awalnya aku tidak ingin meminta Chong Zong untuk bertindak, tetapi saat ini, aku tidak punya pilihan. Luo Qian, gadis bodoh ini, memberontak padaku, dan tidak ada yang bisa kulakukan. Luo Beiming berkata dengan suara yang dalam, dengan kemarahan di wajahnya yang sangat jelas. Saya mengerti. Wanita bernama Kisu itu mengangguk dan berkata dengan ringan, kakek, jangan terlalu marah. Saya sudah melaporkan masalah ini ke gereja. Klinik keluarga Luo kami hampir seluruhnya berada di bawah tanggung jawab Sekte Chongzong. Meskipun klinik Jiang Cheng telah hancur, itu bukan kerugian yang serius. Namun, masalah ini merupakan kehilangan muka bagi Sekte Chongzong kami, dan kami tidak akan tinggal diam. Kami akan menangani Lin Yang, dan untuk gadis ini, saya akan membawanya kembali ke sekte dan mendidiknya dengan baik. Kalau begitu, terima kasih atas bantuanmu. Luo Beiming membungkuk sedikit. Sama-sama. Kisu mengangguk, lalu berkata kepada Lin Yang, kamu seharusnya tidak keberatan jika aku memotong tanganmu atas nama menyembah agama. Memuja agama. Lin Yang mencibir, dengan jijik di wajahnya, aku tidak keberatan, tetapi itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apa katamu? Sombong. Dasar bajingan, katakan itu lagi. Orang-orang di sekitar menjadi marah. Semua orang melangkah maju bersama, bermaksud mengepung Lin Yang dan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tegang. Suasana menjadi tegang. Namun, pada saat ini, Luo Qian tiba-tiba bergegas mendekat, meraih cangkir teh di meja kopi di sebelah Kisu, dan melemparkannya ke tanah. Wah! Cangkir teh itu pecah berkeping-keping. Dia segera mengambil sepotong puing dan menempelkannya langsung di leher putihnya sendiri. Napas semua orang bergetar. Hampir tidak ada seorang pun yang siap, dan tidak seorang pun mengira Luo Qian akan melakukan hal seperti itu. Gadis bodoh, apa yang kau lakukan? Luo Beiming merasa cemas. Luo Qian, apakah kamu ingin memberontak? Kisu mengerutkan kening. Namun Luo Qian menekan benda porselen itu erat-erat ke lehernya, dan darah pun mengalir keluar dari sana. Ekspresi wajahnya sangat tegas dan dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda bersikap lunak. Lin Yang juga merasa cemas. Dia buru-buru berteriak dengan suara rendah, Luo Qian, jangan lakukan hal bodoh. Jangan khawatir, orang-orang ini tidak bisa melakukan apapun padaku. Lin Yang, cepat pergi dari sini. Kata Luo Qian dengan suara serak. Luo Qian, maju. Luo Qian hampir meraung. Lin Yang terkejut dan menatap gadis itu. Tetapi saya melihat matanya merah dan air mata tidak dapat berhenti mengalir di wajahnya. Kisu mengerutkan kening. Luo Beiming sangat marah. Dia tidak pernah menyangka cucunya akan begitu keras kepala. Lin Yang mengepalkan tangannya erat-erat, matanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa situasi di hadapannya akan begitu serius. Orang-orang ini benar-benar memaksa Luo Qian ke dalam situasi yang begitu putus asa. Luo Qian, aku sudah bilang bahwa aku akan membawamu pergi dengan selamat. Aku, Lin Yang, pasti akan melakukan apa yang kukatakan. Lin Yang berkata dengan suara serak. Aku harus pergi sekarang. Kalau kau tidak pergi, aku akan mati di hadapanmu. Luo Qian berkata dengan ragu-ragu. Napas Lin Yang memburu, lalu dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, baiklah, aku akan pergi. Setelah itu, dia berbalik dan hendak meninggalkan keluarga Luo. Mau kemana? Orang di belakangnya langsung menghalangi jalan Lin Yang. Bibi, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi jika kamu berani menghentikannya, aku akan mati di hadapanmu. Luo Qian mengangkat wajah kecilnya yang pucat dan bergumam. Wajah Kisu tiba-tiba menjadi muram. Tetapi tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dia percaya bahwa dengan kepribadian Luo Qian, dia mungkin benar-benar melakukan sesuatu yang mengejutkan. Kisu mendengus lalu melambaikan tangannya. Beberapa pria berpakaian jas yang menghalangi Lin Yang segera mundur. Lin Yang menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak pergi. Xiao Qian, kamu terlalu impulsif hari ini. Aku bilang akan mengantarmu, tetapi kamu tidak percaya padaku. Karena kali ini tidak berhasil, aku akan menjemputmu lain kali. Ngomong-ngomong, namamu Chong Song Jiao, kan? Lalu kenapa? Kisu menatap Lin Yang dan berkata. Dengar, aku tidak peduli apa agamamu, tidak peduli seberapa berkuasanya dirimu atau seberapa luas koneksimu, aku ingin memberitahumu satu hal, lain kali aku akan menjemput Xiao Qian, aku harus memastikan dia baik-baik saja. Jika dia terluka sedikit pun, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu, mengerti? Kata Lin Yang dengan tenang. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di tempat kejadian tertawa terbahak-bahak.
Kisu juga mencibir. Menarik sekali, Lin Yang, seberapa banyak yang kau ketahui tentang Chong Jiao kita? Apakah kau pikir kau bisa melawan Chong Jiao kita? Apakah kau layak? Kisu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita coba. Kata Lin Yang dengan tenang dan berjalan keluar rumah. Sombong sekali. Dasar idiot, dia mengandalkan wanita. Kalau bukan karena Luo Qian, mungkinkah dia bisa pergi dari sini dengan selamat hari ini? Beberapa orang mengumpat dalam hati. Luo Qian melepaskan tangannya, jatuh terduduk ke tanah, tatapannya kosong. Xiao Qian, turunlah dulu dan balut lukanya. Nanti ikut aku ke Sekte Chongzong. Selama waktu ini, tinggallah di Sekte Chongzong dan pelajari beberapa keterampilan medis. Kamu punya bakat yang bagus dan pemimpin tidak akan mengabaikanmu. Kata Kisu dengan tenang. Luo Qian tidak mengatakan apapun. Dua wanita berpakaian Hanfu datang, membantu Luo Qian berdiri, dan menuntunnya ke aula dalam. Kisu, apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Luo Beiming bertanya sambil mengerutkan kening. Apakah menurutmu itu mungkin? Kisu mendengus dingin, dan berkata tanpa ekspresi, Lin yang kecil ini sangat sombong. Jika aku menyerah di sini dan berita itu tersebar, di mana aku, Kisu, akan menaruh mukaku. Reputasi gereja Chongjiao juga akan rusak, dan kemudian aku, Kisu, akan menjadi orang berdosa di gereja. Kalau begitu itu berarti. Jangan berhati lembut. Hansing. Ini. Lin yang ada di tanganku, laporkan padaku dalam waktu setengah hari. Aku tidak hanya ingin Lin yang menjadi cacat, aku juga akan membuat orang-orang di sekitarnya membayar harganya, sehingga dunia tahu apa konsekuensi dari menyinggung gereja Chongjiao-ku. Kisu berkata dengan acuh tak acuh, matanya penuh dengan cahaya dingin. Ya. Pria bernama Han Lin mengangguk dan meninggalkan ruangan. Kembalilah. Kisu berdiri dan berkata dengan ringan. Kisu, mengapa kamu tidak tinggal di sini selama beberapa hari lagi? Luo Beiming mencoba membujuknya untuk tinggal. Tidak perlu. Konferensi akan segera diadakan. Banyak keluarga berkuasa di Tiongkok sedang bersiap untuk itu. Kami, Chongjiao, juga sangat mementingkannya. Ada banyak hal yang menunggu untuk saya tangani di gereja. Saya tidak akan menunda di sini. Apotek dan klinik keluarga Luo harus dibuka dalam waktu 7 hari. Gereja sedang kekurangan dana akhir-akhir ini. Kami harus mengandalkan Anda sebagai juru bicara untuk mendapatkan uang. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya telah menyiapkan beberapa hadiah. Tolong berikan kepada pemimpin untuk saya. Tidak masalah. Bab 247, satu pukulan dan dia akan sok. Setelah meninggalkan keluarga Luo, Lin yang segera menelepon Xiong Changbai dan bergegas ke Akademi Sekolah Suanyi. Menyembah agama. Tubuh Xiong Changbai bergetar, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang luar biasa, dan menatap Lin Yang dengan heran. Sepertinya kamu tahu cara beribadah, kata Lin Yang dengan tenang. Aku tahu, tentu saja aku tahu. Chongjiao adalah kekuatan besar yang termasuk dalam aliran kuno, dan juga merupakan aliran utama pengobatan Tiongkok kuno. Sifatnya berbeda dari aliran selatan kita. Aliran ini lebih mirip dengan aliran Suanyi kita, tetapi jauh lebih kuat dari kita dalam hal skala, keterampilan medis, Xiong Changbai berkata dengan getir. Bukankah sekolah selatan, sekolah utara, sekolah kuno, dan sekolah tersembunyi terdaftar sebagai 4 sekolah besar? Saya pikir sekolah selatan kita hanya rata-rata, kata Lin Yang. Itu hanyalah kekuatan duniawi, yaitu kekuatan yang terlihat di permukaan. Sekolah selatanku hampir tidak dapat menyamai mereka, dan hanya berada di peringkat terakhir. Jika kau menghitung kekuatan yang tidak terlihat di permukaan, sekolah selatan bahkan tidak layak untuk membawa sepatu bagi sekolah kuno. Xiong Changbai mendesah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, itu adalah kebenaran. Aliran selatan mengandalkan jaringan hubungan, tetapi jika dibandingkan dengan aliran kuno dan aliran tersembunyi, aliran ini melampaui itu. Menurut uraian Xiong Changbai, jaringan hubungan mereka tidak hanya tebal, tetapi juga memiliki kekuatan lain. Xiong Changbai tidak tahu banyak tentang hal itu, tetapi ada satu hal yang dia yakini, yaitu bahwa ada banyak orang dari aliran kuno di Akademi Sekolah Selatan, dan bahkan di Akademi Sekolah Suanyi saat ini, mungkin ada orang-orang dari aliran kuno. Jadi Kisu sama sekali tidak menganggap serius perkataan Lin Yang. Karena baginya, Lin Yang saat ini hanyalah sebuah keberadaan yang transparan. Luo Beiming ingin menikahkan Luo Qian dengan seseorang dari sekolah selatan kita. Sebenarnya, itu juga merupakan bentuk penyusupan. Sekolah kuno sangat ambisius dan tidak terpisah dari dunia seperti sekolah tersembunyi. Master Lin, jika Anda ingin melakukan sesuatu pada sekolah kuno, saya sarankan Anda untuk berpikir dengan hati-hati. Ini bukan kekuatan biasa. Xiong Changbai menasihati. Aku tahu, dalam kasus ini, pada dasarnya mustahil untuk memobilisasi kekuatan Sekte Suanyi, tetapi aku punya seseorang yang harus kuselamatkan.
Segera atur seseorang untukku, aku ingin pergi ke sekte kuno sebelum besok. Kata Lin Yang. Tuan Muda Lin, tolong jangan bertindak gegabah. Sekte Gu bukanlah kelompok orang baik. Mereka akan membunuh orang. Xiong Changbai merasa cemas. Apa? Apakah menurutmu aku tidak akan membunuh siapapun? Lin Yang terkekeh. Melihat mata tajam Lin Yang berkilat karena panas, Xiong Changbai menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, Tuan Lin, kalau begitu, aku akan meminta seseorang untuk mengaturnya. Aku akan pergi bersamamu kali ini. Secara nama, Lin Yang adalah gurunya, bagaimana mungkin dia tidak menghormatinya? Bagaimanapun, dia sangat mementingkan keterampilan medis. Keterampilan medis Lin yang jauh lebih unggul darinya. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri kali ini. Jika kamu pergi sendiri, akan sulit untuk memasuki pintu gereja Chongjiao. Dan jika kamu hanya ingin menyelamatkan orang, menurutku kamu tidak boleh melakukannya dengan terang-terangan. Melakukan hal itu hanya akan menjadi bumerang. Kata Xiong Changbai. Lin yang menyentuh dagunya dan mengangguk, berkata, kau benar, hari ini aku pergi menyelamatkan orang secara terang-terangan, tetapi gagal. Dengan kepribadian Luo Qian, jika dia tahu bahwa Lin yang akan datang untuk membunuhnya lagi, dia pasti akan memaksa Lin yang pergi lagi. Dia tidak ingin penyesalan hari ini terulang lagi. Apakah ada solusi yang bagus? Tanya Lin Yang. Meskipun sekolah selatan sudah tutup, sekolah Suanyi masih ada di sini, dan jaringan hubungan yang kita jalin di masa lalu masih ada. Aku ingat bahwa aku pernah membantu pemilik sekolah bela diri untuk mengobati penyakit, dan orang-orang dari sekolah itu masih berutang budi padaku. Besok malam tampaknya adalah hari pernikahan Wenhai, putra pemimpin sekte Chongjiao. Pemilik sekolah bela diri ini sangat dihormati dan juga telah diundang. Aku akan memanggilnya dan kemudian masuk bersamanya. Kata Xiong Changbai. Baiklah, tapi kau harus merahasiakan identitasku. Kali ini aku akan menyelamatkan orang. Jangan terlalu menonjol sebelum aku bertindak. Kata Lin Yang. Jangan khawatir, Tuan Lin. Xiong Changbai segera mengeluarkan ponselnya untuk membuat pengaturan. Sekitar 2 jam kemudian, sebuah mobil berhenti di gerbang Akademi Sekolah Suanyi. Tuan Lin, semoga perjalananmu aman. Xiong Changbai datang untuk mengantarnya secara langsung. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Tolong awasi Jiang Cheng dan Gong Xiyun. Segera hubungi aku jika terjadi sesuatu. Oke. Xiong Changbai mengangguk, dan mobil pun melaju pergi. Mobil melaju keluar dari Jiangcheng, keluar provinsi, dan tiba di Fengxi yang berdekatan. Fengxi kaya akan pengobatan tradisional Tiongkok dan dikenal sebagai ibu kota pengobatan. Setiap tahun, Festival Ibu Kota Pengobatan mengundang para dokter terkenal dari seluruh dunia. Di pusat kota, ada pusat kebugaran bela diri besar yang disebut Sangwu Hall. Sekolah Sangwu tidak setuju dengan sekolah bela diri Men. Hanya ada satu sekolah bela diri seperti itu di negara ini, yang dibuka oleh keluarga Huo dan mengajarkan teknik tinju yang paling otentik. Tentu saja, keluarga Huo ini tidak ada hubungannya dengan keturunan Huo Yuanjia. Perguruan Sangwu sangat terkenal, tidak kalah terkenalnya dengan perguruan pria. Konon dalam kurun waktu 10 tahun, perguruan ini telah melahirkan 4 juara bela diri dunia, 6 juara sanda, dan banyak sekali pemenang dalam berbagai perlombaan, yang menunjukkan betapa luar biasanya kekuatan perguruan ini. Tuan Lin, silakan masuk dan menginap di sini malam ini. Kami akan segera menyiapkan kamar untuk Anda. Sopir itu keluar dari mobil dan berkata sambil tersenyum. Lin yang mengangguk, dan di bawah bimbingan orang-orang dari Aula Sangwu, Lin yang pindah sementara. Setelah gelap, Lin yang diatur untuk makan di ruang tamu. Para eksekutif puncak Sangwu Hall akan berkumpul di sini untuk makan malam. Pemilik museum, Huo Sangwu, putranya Huo Ao, dan kekasih masa kecilnya Si Liu Xiang semuanya ada di sana. Lin yang tidak duduk di kursi tuan rumah. Karena Xiong Changbai memberitahu Huo Sangwu bahwa Lin yang adalah muridnya, dan memintanya untuk pergi ke sana dan memperluas wawasannya. Yang mana Lin Yang? Pada saat ini, Huo Sangwu, yang memiliki rambut putih dan janggut kambing, berbicara. Orang tua itu mungkin berusia 70-an, tetapi wajahnya kemerahan dan dia tampak sangat energik. Ini aku. Lin yang berdiri. Oh. Huo Sangwu menatap Lin yang dan mengangguk berulang kali, kamu benar-benar seorang pemuda berbakat dengan penampilan yang luar biasa. Terima kasih atas pujiannya, orang tua. Karena kamu adalah murid Xiong Changbai, aku tidak bisa mengabaikanmu. Kemarilah, duduklah di sini dan makanlah bersamaku. Aku juga ingin bertanya tentang situasi guru baru-baru ini. Kudengar ada sesuatu yang terjadi di sekolah selatan dan guru bergabung dengan sebuah organisasi bernama Sekolah Suanyi. Orang tua itu menuangkan segelas anggur dan berkata, ya, tapi sekolah Suanyi sebenarnya adalah sekolah selatan, dan kebanyakan orang tidak berubah, kata Lin Yang dengan tenang. Haha, orang yang mendirikan sekolah Suanyi benar-benar hebat. Dia benar-benar mengambil alih sekolah selatan. Memang benar bahwa setiap generasi memiliki orang-orang berbakat. Huo Sangwu berkata sambil tersenyum tipis.
Lin Yang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kakek, kami hanya sekelompok orang lemah yang belajar kedokteran. Apa yang perlu disesali? Pada saat ini, seorang pria dengan penampilan heroik tiba-tiba berbicara. Huo Ao, jangan bicara omong kosong, para tamu masih di sini. Huo Sangwu mengerutkan kening. Tapi kakek Huo, apa yang dikatakan Huo Ao benar. Lihatlah pria ini, dia sangat kurus dan hampir tidak memiliki otot di tubuhnya. Aku khawatir dia akan syok jika kakak Ao memukulnya. Seorang wanita berambut pendek dengan riasan berkata sambil tersenyum. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Bab 248, maaf, saya menolak. Diam, semuanya, diam. Memalukan sekali. Memalukan sekali. Orang tua itu sangat marah dan membanting meja serta berteriak. Baru pada saat itulah orang-orang berhenti tertawa. Apa maksudmu? Apakah kau meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok? Ini adalah harta karun yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Kau tidak bisa menodainya seperti ini. Kata Huo Sangwu dengan marah. Tetapi kakek, pengobatan Tiongkok masih sedikit lebih lambat daripada pengobatan Barat. Pengobatan Tiongkok membutuhkan waktu terlalu lama untuk memberikan efek. Bahkan salep itu mungkin memerlukan waktu 10 hari atau setengah bulan untuk memberikan efek. Ketika saya pergi ke dokter barat, obat itu akan bekerja dalam 3 hingga 5 hari. Huo Ao mengangkat bahu. Ya, orang tua, saya akan pergi ke dokter barat sekarang. Tidak dapat disangkal bahwa pengobatan Tiongkok memang efektif, tetapi saya merasa bahwa itu adalah sesuatu yang akan segera dihilangkan. Hanya orang-orang seusiamu yang akan menyukainya. Itu semua adalah hal-hal yang sudah ketinggalan zaman. Benar sekali. Beberapa anak muda lainnya juga berkata. Semua orang tersenyum, tetapi terlihat jelas kesombongan dan penghinaan di mata mereka saat memandang Lin Yang. Kami. Huo Sangwu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Semuanya, berhenti bicara dan makanlah. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan janggut dan penampilan berwibawa berteriak dengan suara yang dalam. Baru pada saat itulah orang-orang diam. Kakek, lupakan saja. Lin Yang juga berkata, hampir tanpa ekspresi di wajahnya. Dengan kehadiran tamu, lelaki tua itu tidak bisa marah dan hanya bisa duduk lagi. Xiaolin, ini semua salahku karena tidak mendisiplinkan mereka dengan benar. Anak-anak nakal ini semakin tidak tahu terima kasih. Jangan dimasukkan ke hati, kata Huo Sangwu. Aku tahu. Mereka masih muda, picik, dan berpikiran sempit. Jangan salahkan mereka. Mereka akan mengerti saat mereka dewasa nanti, kata Lin Yang sambil tersenyum. Wah, siapa yang kau sebut rabun dekat? Huo Ao tidak puas. Dia membanting meja, berdiri, dan menatap Lin Yang dengan marah. Aku akan memberitahumu, kata Lin Yang langsung. Bajingan. Aku akan menghajarmu sampai mati. Huo Ao sangat marah dan hendak meninggalkan tempat duduknya dan bergegas menuju Lin Yang. Duduklah. Huo Sangwu sangat marah dan meraung. Huo Ao gemetar sekujur tubuhnya. Pemberontakan. Apakah kamu akan memberontak? Beri aku makanan. Kata Huo Sangwu dengan marah. Melihat wajah lelaki tua itu yang penuh amarah, seolah hendak memakan seseorang, Huo Ao akhirnya menahan diri. Dia menggertakkan giginya, mendengus, dan kembali ke tempat duduknya. Siapapun yang berani bersikap lancang lagi akan dikeluarkan dari aula seni bela diri. Teriak Huo Sangwu. Orang-orang menundukkan kepala dan tidak mengatakan apapun. Ekspresi Huo Sangwu sedikit mereda. Ia menoleh ke Lin Yang dan berkata, Xiaolin, istirahatlah yang cukup setelah makan malam, dan pergi beribadah bersama mereka besok. Baiklah. Lin Yang mengangguk. Katakan saja padaku jika kamu mengalami kesulitan, Jiang Wo. Ayah, ada apa? Jawab pria paruh baya berjanggut itu. Besok, mari kita bawa bajingan kecil ini ke Chongjiao untuk merayakannya, kata Huo Sangwu. Kau tidak pergi. Semua orang sangat terkejut. Besok aku akan pergi ke perkumpulan seni bela diri. Lagi pula, lelaki tua itu tidak mau ikut acara seperti ini, jadi kau pergi saja. Baiklah kalau begitu. Semua orang mengangguk. Setelah menyelesaikan makannya, Lin Yang kembali ke kamarnya sendirian, bersiap untuk mandi dan beristirahat. Namun, saat saya membuka keran, tidak ada air yang keluar. Apakah airnya sudah habis? Lin Yang mengerutkan kening, mengenakan pakaiannya lagi dan berjalan keluar. Tuan Lin, ada apa? Pada saat ini, seorang pelayan yang lewat di koridor memandang Lin Yang dan bertanya dengan bingung. Saya ingin mandi, tetapi tidak ada air. Apakah airnya mati? Lin Yang bertanya balik. Tidak ada air. Pelayan itu melirik kamar Lin Yang, lalu menepuk kepalanya dan berkata, oh, maaf, Tuan Lin, kamar mandi di kamar ini rusak. Saya benar-benar minta maaf. Saya akan pindah ke kamar Anda. Tidak perlu repot-repot. Memindahkan barang-barang saja merepotkan. Carikan kamar kosong untuk saya dan saya akan mandi saja. Lin Yang berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu pergilah ke kamar sebelah untuk mandi.
Ucap pembantu itu sambil tersenyum, lalu mengeluarkan kunci dan membuka pintu kamar sebelah. Lin Yang tidak ragu-ragu dan pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian dan mandi. Begitu banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini hingga dia hampir kehabisan napas. Setelah menangani masalah keagamaan, tibalah waktunya untuk mempersiapkan konferensi. Lin Yang menatap 15 tetes darah spiritual di pergelangan tangannya, matanya bersinar panas. Tinggal 5 tetes lagi, gumam Lin Yang. Bagaimana dia bisa menganggap serius keluarga Lin setelah 5 tetes? Setengah jam kemudian, Lin Yang keluar sambil menyeka rambutnya yang basah, siap untuk berganti pakaian dan pergi tidur. Namun, tepat setelah dia keluar, dia melihat seorang wanita berbaring di tempat tidur dengan piyama. Itu adalah wanita berambut pendek dengan riasan yang berada di meja makan sebelumnya. Lin Yang tercengang. Dia masih ingat bahwa nama wanita itu adalah Si Liu Xiang. Wanita berambut pendek itu sama sekali tidak tampak terkejut. Dia hanya terkekeh dan menatapnya, matanya penuh dengan rasa geli dan senyum. Lin Yang mengerutkan kening, samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. "Mengapa kamu ada di sini?" tanya Lin Yang. "Coba tebak," kata Si Liu Xiang sambil tersenyum. Lin Yang tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Si Liu Xiang berbicara lagi. "Biarkan aku membuat pilihan." "Pilihan apa?" "Lututlah di tanah sekarang, gonggonglah padaku 3 kali seperti anjing, lalu tampar dirimu 100 kali." Sebelum Si Liu Xiang sempat berbicara, sekelompok pria dan wanita masuk dari pintu, dan salah satunya adalah Huo Ao yang tadi. Mereka memblokir pintu, dan sudah terlambat bagi Lin Yang untuk melarikan diri. "Bagaimana jika aku tidak melakukan ini?" Lin Yang bertanya dengan tenang. "Kalau begitu aku hanya bisa berteriak perkosaan," kata Si Liu Xiang sambil tersenyum, dan langsung melepas salah satu suspendernya. "Sekarang kamu hanya mengenakan celana dalam, dan Liu Xiang mengenakan piyama. Gambar macam apa ini? Aku khawatir siapapun kecuali orang buta dapat mengetahuinya. Kamu tidak dapat membersihkan diri bahkan jika kamu melompat ke Sungai Kuning. Wah, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku khawatir kamu akan mati dengan menyedihkan." Huo Ao tertawa. "Apakah kau akan menjebakku?" Lin Yang mengerutkan kening. "Ya, ini jebakan, terus kenapa? Inilah akhir dari melawan saudara kita Ao. Bukankah kamu sangat cakap? Teriak. Bertindak. Hahaha, sekarang kamu tahu seberapa kuat kita, kan?" Para antek di belakang tertawa, dan beberapa bahkan mengutuk Lin Yang tanpa ampun. Lin Yang menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dingin melintas di matanya. "Mengapa kamu tidak segera berlutut? Aku tidak punya banyak kesabaran," teriak Huo Ao. Tapi Lin Yang tetap acuh tak acuh. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata pelan, "Maaf, aku menolak." "Baiklah, nak, kamu yang minta." Tatapan mata Huo Ao tampak garang. Si Liu Xiang tidak ragu lagi dan berteriak sekeras-kerasnya. "Pemerkosaan. Penganiayaan. Tolong. Apa yang kau lakukan? Tolong." Suaranya begitu tajam hingga seolah-olah menembus langit malam. Saat suara itu jatuh, separuh aula seni bela diri menjadi gempar. Langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah ini. Bab 249, lihatlah wajahmu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Suara tadi adalah suara Liu Xiang, kan? Apa yang terjadi pada Liu Xiang? Siapa yang berani melakukan hal yang begitu kejam di aula sangmu kita? Teriakan marah terdengar bersamaan dengan langkah kaki. Huo Ao yang ada di ruangan itu juga tidak sopan. Dia berteriak, "Lin Yang. Dasar binatang buas, aku akan menghajarmu sampai mati." Setelah itu, sekelompok orang bergegas menuju Lin Yang. Lin Yang segera mundur dan sekaligus meninju Huo Ao yang berlari paling cepat. Mencari kematian. Huo Ao mencibir berulang kali, tetapi dia tidak peduli dengan lengan dan kaki kurus Lin Yang. Dia membalas dengan pukulan, ingin bertarung dengan Lin Yang. Wah! Kedua tinju itu bertabrakan, menimbulkan suara tumpul. Namun, yang mengejutkan Huo Ao adalah bahwa kekuatan tinju Lin Yang sama sekali tidak lemah. Sebaliknya, itu membuat seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan yang melonjak membuatnya tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah. Di sisi lain, Lin Yang masih berdiri di tempat yang sama sekali tidak terpengaruh oleh pukulan itu. Hah! Semua orang tercengang. "Kakak Ao, ada apa denganmu? Kenapa kamu menahan diri?" Si Liu Xiang di tempat tidur merasa tidak senang. Ini. Huo Ao tidak tahu bagaimana menjawabnya. Menahan. Dia tetap bertahan. Tapi, bagaimana pukulan orang ini bisa begitu kuat? Bukankah dia seorang dokter pengobatan Cina? Bukankah Anda seorang spesialis jarum bordir? Ada kebingungan di mata Huo Ao, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir lebih banyak lagi saat ini. Karena satu orang tidak dapat menghadapi orang ini, mari kita hadapi dengan sekelompok orang. Pukul dia sampai mati. Teriaknya lagi. Semua orang bergegas mendekat. Mata Lin Yang dingin.
Namun, dia baru saja mandi dan tidak ada jarum perak di tubuhnya. Tanpa berkat jarum perak, dia hanya bisa mengandalkan fondasinya. Dia mengepalkan tinjunya dan bersiap menyerang. Namun pada saat ini, hentikan. Terdengar teriakan. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat Huo Jiangwo berjalan masuk bersama sekelompok murid. Huo Ao segera mengedipkan mata pada si Liu Xiang. Si Liu Xiang akhirnya bereaksi dan matanya langsung memerah dan dia mulai menangis. Paman Huo, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Orang-orang melihat ke arah tempat tidur dan melihat pakaian si Liu Xiang yang acak-acakan dan Lin yang hanya mengenakan celana pendek. Mereka mengerutkan kening dan melamun. Tuan Lin, apa yang kau lakukan pada Liu Xiang? Bajingan. Dasar binatang. Binatang. Dasar bajingan. Tidak heran aku melihatmu menatap Liu Xiang dengan aneh di meja makan sebelumnya. Ternyata kau tidak ingin berlutut di hadapan Liu Xiang. Binatang. Apa kau masih manusia? Orang-orang di aula Sangwu dipenuhi dengan kemarahan yang benar, menunjuk Lin Yang dan mengumpat. Diam semuanya. Huo Jiangwo tidak tahan lagi dan langsung berteriak. Baru pada saat itulah orang-orang berhenti membuat masalah. Lin Yang, apa yang terjadi? Huo Jiangwo menatap Lin Yang dan berkata. Saya sedang mandi di sini, dan setelah selesai mandi saya melihat si Liu Xiang berbaring di tempat tidur dengan piyama. Kemudian Huo Ao dan yang lainnya tiba-tiba masuk dan mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak berlutut dan meminta maaf kepadanya, dia akan merusak reputasi saya. Lin yang mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Dasar binatang buas, apa maksudmu? Apa kau pikir kami bersekongkol untuk menyakitimu? Kau telah melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada binatang, dan kau ingin menyiramku dengan air kotor. Huo Ao sangat emosional dan hendak menerjang maju lagi. Tetapi orang-orang di sampingnya menahannya. Ber. Omong kosong. Aku jelas-jelas tidur di sini, dan tiba-tiba kau masuk, mendorongku ke tempat tidur, dan ingin melakukan sesuatu yang buruk padaku. Jika kakak Ao tidak datang tepat waktu, aku. Wuwu. Si Liu Xiang mulai menangis lagi. Semua orang menggertakkan gigi dan menatap Lin yang seolah ingin memakannya hidup-hidup. Lin Yang, kamu bilang kamu mandi di sini. Bukankah kamarmu di sebelah? Ini kamar Liu Xiang. Kenapa kamu pergi ke kamar Liu Xiang untuk mandi tanpa alasan? Huo Jiangwo bertanya sambil mengerutkan kening. Kamar mandi di kamar saya rusak dan tidak ada air, jadi saya meminta pembantu untuk membantu saya menyiapkan kamar lain untuk mandi, jelas Lin Yang. Benarkah? Huo Jiangwo mengedipkan mata pada orang di sebelahnya. Pria itu langsung berlari ke bawah, lalu kembali beberapa saat kemudian. Tuan, ada air di kamar Lin Yang, kamar mandinya tidak rusak. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang mencibir. Huo Jiangwo menatap Lin Yang, seolah menunggu jawabannya. Baru pada saat inilah Lin Yang bereaksi. Karena Huo Ao ingin berurusan dengannya, bagaimana mungkin dia tidak mempertimbangkan semua aspek. Saya khawatir kekurangan air secara tiba-tiba di kamar mandi adalah kesalahan Huo Ao. Belum lagi kamar mandinya tidak rusak, bahkan jika rusak, kamu tidak bisa mandi di sini. Xiaolin, bukankah seharusnya kamu memberi kami penjelasan? Huo Jiangwo bertanya dengan sungguh-sungguh. Saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak melakukan hal seperti itu. Lin yang menggelengkan kepalanya. Saya khawatir pembantu itu juga diatur oleh Huo Ao. Kamu bilang kamu tidak melakukannya, jadi kamu tidak melakukannya. Apakah kamu pikir Liu Xiang salah menuduhmu? Apakah kami juga salah menuduhmu? Huo Ao mencibir. Ya. Oh, kamu masih keras kepala saat ini. Huo Ao menoleh dan berkata, ayah, ayo panggil polisi dan tangkap binatang buas ini. Huo. Jiangwo menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, bagaimanapun, dia adalah murid dari sahabat kakekmu. Jika masalah ini terbongkar, semua orang akan kehilangan muka. Kakekmu juga akan malu. Sekarang dia tidak tahu tentang ini, mari kita tangani dengan rendah hati. Lalu maksudmu adalah? Lin Yang, aku berencana untuk berurusan denganmu sesuai dengan aturan balai sangwu kami. Apakah kamu yakin? Jika kamu memanggil polisi, kamu mungkin masuk penjara. Huo Jiangwo berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, kita panggil polisi saja. Kata Lin Yang dengan tenang. Begitu kata-kata ini diucapkan, jantung semua orang berdebar kencang. Lin Yang, apa maksudmu? Seseorang bertanya dengan serius. Karena polisi ada di sini, aku bisa membuktikan ketidakbersalahanku, kan? Kata Lin Yang. Para saksi berdiri di sini, dan Liu Xiang berkata dengan mulutnya sendiri bahwa Anda ingin menganiaya dia. Bagaimana ini bisa salah? Kata Huo Aoleng. Sekarang semuanya menentang Lin Yang. Selama si Liu Xiang menahan Lin Yang tidak akan bisa membebaskan dirinya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Orang ini pasti hancur hari ini. Inilah yang terjadi jika Anda melawan saya. Hati Huo Ao dipenuhi dengan keganasan.
Tetapi tidak ada sidik jariku di tubuh si Liu Xiang. Lin yang tiba-tiba menambahkan. Setelah kata-kata itu diucapkan, wajah beberapa orang langsung berubah. Ya. Lin yang memasuki kamar dan langsung mandi. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyentuh si Liu Xiang sama sekali. Kamu bilang aku datang dan mendorongmu ke tempat tidur untuk melakukan sesuatu yang buruk padamu, jadi katakan padaku bagian tubuhmu yang mana yang aku sentuh. Saat polisi datang nanti, biarkan mereka melihat apakah ada sidik jariku padamu. Lin yang berkata dengan ringan, lalu berkata kepada Huo Ao dan yang lainnya, siapa yang punya ponsel, tolong bantu aku menelepon polisi. Aku ingin menuntut cucu pemilik balai Sangwu karena memfitnahku. Aku juga akan memberitahu asosiasi Wushu tentang masalah ini, sehingga setiap orang di komunitas seni bela diri Tiongkok dapat melihat wajah asli Huo Ao ini. Begitu. Kata-kata ini keluar, wajah Huo Ao langsung menjadi sangat pucat, dan dia mundur beberapa langkah, agak goyah. Huo Jiangwo juga bukan orang bodoh. Melihat putranya seperti ini, dia samar-samar menebak sesuatu. Huo Ao, apa yang terjadi? Dia menatap Huo Ao dan bertanya dengan dingin. Bab 250, seret dia kemari. Ini. Huo Ao membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidak ada yang menelepon polisi. Kalau begitu aku akan pergi ke kamar dan mengambil ponselku sendiri. Lin yang berkata dengan ringan dan hendak berjalan menuju pintu. Situasinya tiba-tiba berubah. Huo Ao jelas-jelas mengabaikan hal ini. Pada saat ini, si Liu Xiang di tempat tidur tiba-tiba menjerit dan bergegas menuju Lin Yang. Dilihat dari ekspresinya, dia ingin Lin Yang meninggalkan beberapa sidik jari di tubuhnya. Namun, begitu dia melakukan tindakan ini, dia sudah mengakui pernyataan Lin Yang. Kau telah mengakuinya sendiri. Ini adalah permainan dari awal sampai akhir. Suatu rencana yang dibuat oleh Huo Ao untuk menghancurkan reputasi Lin Yang. Gerakan Lin Yang cukup cepat. Dia menghindar dengan cepat dengan bergerak ke samping. Si Liu Xiang gagal mengenai sasarannya dan terjatuh ke tanah, dia tampak sangat malu. Si Liu Xiang kalah. Huo Ao juga kalah. Pada saat ini, orang bodoh pun akan tahu apa yang sedang terjadi. Memalukan sekali. Memalukan sekali. Huo Jiangwo sangat marah hingga wajahnya memerah. Guru Huo, apakah ini sekolah Sangwu milikmu? Lin Yang bertanya dengan tenang. Lin Yang, jangan khawatir, aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Sekolah Sangwuku akan memberimu penjelasan. Huo Jiangwo berkata sambil menggertakkan giginya, lalu berteriak pada Huo Ao dan si Liu Xiang, kalian berdua, ikuti aku ke aula leluhur dan segera berlutut. Kalian semua bubar. Baik, ayah. Huo Ao dan si Liu Xiang menundukkan kepala dan pergi dengan wajah tak berdaya dan enggan. Sebuah lelucon berakhir begitu saja. Lin Yang merasa bosan dan tidak mau bicara apa-apa. Ia mengambil pakaiannya dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Huo Jiangwo, di sisi lain, memiliki ekspresi muram di wajahnya. Berikan perintah agar masalah ini tidak disebarluaskan kemana-mana, dan jangan beritahu pemilik museum, mengerti? Aib keluarga tidak boleh dipublikasikan. Orang tua itu pemarah. Kalau dia tahu tentang ini, siapa tahu dia akan membuat masalah besar. Baik, Tuan. Orang di sebelahnya mengangguk. Lalu guru. Bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada Lin Yang? Orang di sebelahnya bertanya karena suatu alasan yang tidak diketahui. Mendengar ini, Huo Jiangwo mendengus dan berkata dengan dingin, penjelasan. Penjelasan apa? Apakah Anda benar-benar berharap saya memberikan penjelasan kepada para praktisi pengobatan Tiongkok itu? Setelah mendengar ini, orang-orang di sekitarnya mengerti bahwa Huo Jiangwo juga tidak tertarik pada para praktisi pengobatan Tiongkok itu. Biarkan saja kedua orang itu berlutut di aula leluhur selama 1 malam. Kita masih harus pergi beribadah besok. Anggap saja kejadian ini tidak pernah terjadi, oke? Huo Jiangwo berkata dengan dingin, lalu mengibaskan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Para murid saling memandang, namun tak seorang pun berkata apa-apa. Keesokan paginya, Lin Yang bangun dan sarapan bersama orang-orang dari keluarga Huo. Tak seorang pun membicarakan apa yang terjadi tadi malam. Huo Ao dan si Liu Xiang juga ada di sana, tetapi mereka berdua tampak kuyuh, dan mata mereka penuh kebencian saat menatap Lin Yang. Lin Yang menutup mata. Huo Sangwu kembali setelah melakukan serangkaian gerakan tinju. Dia tampaknya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi tadi malam. Setelah makan, mobil pun disiapkan. Di bawah pimpinan Huo Jiangwo, semua orang memasukkan hadiah yang telah disiapkan ke dalam mobil dan meninggalkan aula Sangwu satu persatu. Lin Yang dan beberapa murid keluarga Huo sedang duduk di dalam mobil. Tidak ada percakapan sepanjang jalan. Lin Yang menyentuh kantong jarum di pinggangnya, dan cahaya yang tajam melintas di matanya. Saya harap Luo Qian aman dan sehat sekarang. Ibadah dalam agama. Pada saat ini, tempat itu dihiasi dengan lampu dan merupakan suasana yang meriah. Luo Qian duduk sendirian di halaman kecil. Dia mendesah,
wajahnya penuh kesedihan dan ketidakberdayaan. Sebenarnya, dia tahu mengapa dia dibawa ke sini. Dia mengatakan dia datang untuk mengajarinya keterampilan medis, tetapi sebenarnya dia punya rencana lain untuk beribadah kepada agamanya. Sebelumnya, Chong Song datang untuk meminta seseorang kepada Luo Beiming, tetapi Luo Beiming juga punya rencana sendiri. Dia berencana menggunakan Luo Qian untuk berteman dengan sekolah selatan. Meskipun Chong Song berasal dari sekolah kuno, tidak ada dendam antara sekolah kuno dan sekolah selatan. Bibi Luo Qian adalah anggota Chong Song dan memiliki status yang sangat tinggi. Luo Beiming tidak ingin keluarga Luo dikendalikan oleh bibi ini, jadi dia ingin Luo Qian menikahi si Tu Jing. Namun manusia berencana, Tuhan berkehendak, dan sekolah selatan pun lenyap. Luo Beiming tidak punya pilihan selain menyerah pada Chong Jiao dan membiarkannya membawa Luo Qian kembali. Rencananya saat ini adalah mengandalkan agama sepenuhnya. Bagaimanapun, keluarga Luo terlalu rentan di hadapan sekte besar ini. Bagaimanapun juga, aku hanyalah sebuah alat. Luo Qian bergumam pada dirinya sendiri. Dan pada saat ini, tok tok tok, terdengar ketukan di pintu. Duduk di halaman, Luo Qian melirik ke arah gerbang dan berkata dengan tenang, siapa itu? Nona Luo, ini aku, Lian. Apakah ada yang salah? Begini, Tuan Muda Wen akan segera menikah, dan dia berencana untuk mengundang beberapa teman dekatnya ke sebuah jamuan makan terlebih dahulu, dan ingin mengundang Anda ke jamuan makan itu. Pelayan di luar memanggil Lian. Apakah orang bernama Ying Polang juga ada di sini? Luo Qian mengerutkan kening. Setelah dia memasuki Sekte Chongjiao, dia mendengar rumor bahwa Sekte Chongjiao berencana untuk menjodohkannya dengan seorang pria bernama Ying Polang. Ya, kata Alian setelah ragu sejenak. Katakan pada Wenhai bahwa aku tidak akan pergi. Luo Qian mendengus. Ini. Nona, Tuan Muda Wen berkata bahwa Anda harus pergi, apapun yang terjadi, kalau tidak dia akan sangat tidak senang. Alian buru-buru menasihati. Sudah kubilang. Kalau kau tidak mau pergi, jangan pergi. Teriak Luo Qian dengan marah. Teriakan itu membuat Alian takut. Alian tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan segera pergi. Luo Qian kesal dan berencana untuk berjalan-jalan. Meski hari ini adalah hari pernikahan Wenhai, dia sama sekali tidak bisa hadir. Sebenarnya, Wenhai ada hubungannya dengan dia, kalau tidak, Kisu tidak akan punya status setinggi itu di Chongjiao. Hanya. Tepat saat Luo Qian hendak keluar. Bang! Pintunya ditendang hingga terbuka. Suara keras itu mengejutkan Luo Qian. Lalu beberapa pria dan wanita masuk. Salah satunya adalah Wenhai. Luo Qian tertegun. Wenhai, apa yang akan kau lakukan? Luo Qian gemetar dan bertanya dengan hati-hati. Pergilah dan minumlah dengan Ying Sao sekarang juga. Ucap Wenhai dingin dengan ekspresi kosong. Aku tidak bisa minum. Berapa kali aku harus memberitahumu sebelum kau mengerti? Kata Luo Qian dengan jijik. Kau harus minum meskipun kau tidak tahu cara minum. Tuan Muda Ying datang ke sini hari ini untuk memberiku muka. Karena orang lain telah memberiku muka, aku juga harus memberinya muka. Luo Qian, jangan mempersulit sepupumu. Cepat pergi. Suara Wenhai terdengar sangat serius. Bagaimana jika aku bilang aku tidak ingin pergi? Luo Qian marah. Dia memiliki sifat keras kepala dan berkemauan keras. Bagaimana mungkin dia bisa menyerah pada Wenhai? Tidak pergi. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kalian berdua, seret saja dia ke bar. Wenhai terlalu malas untuk bicara omong kosong dan hanya melambaikan tangannya. Dua wanita berjalan keluar di sampingnya, meraih Luo Qian dan menyeretnya keluar. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku sekarang. Teriak Luo Qian. Namun tak seorang pun yang memperdulikannya. Ia tak dapat melawan sama sekali dan diseret keluar dari halaman kecil itu dan berjalan menuju sebuah paviliun kecil di lereng utara bukit. Pada saat ini, seorang pria tampan mengenakan kemeja putih sedang duduk di paviliun. Pria itu minum dengan elegan. Mendengar suara itu, dia menoleh sedikit dan menatap Luo Qian, dengan sedikit ekspresi di wajahnya.